Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam warahmatullahi dengan wabarakatuh. kami Win Fadli Nurispa Channel pada hari Jumat tanggal 12 September tahun 2025. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bang Mariot Batubara yang duluan sudah menanam kopi dan sudah berhasil di daerah Penyambungan Selatan, tepatnya di desa Utaraja. Utaraja. Oke, sahabat tani, kita akan coba bertanya-tanya kepada Bang Mariot. Kira-kira apa yang perlu saran-saran dari beliau terhadap kebun kopi kita ini. Oke, sahabat tani, ikuti terus video kami. Oke, Bang Mariot, inilah kondisi kebun kita saat ini. Kebun kopi kita masuk usia 7 bulan, 6 bulan lebih masuk ke 7 bulan. Bagaimana Bang, menurut pendapat Abang kondisi kebun kita saat ini? Alhamdulillah kalau kita lihat kebun Pak Win ini sangat bagus sekali. Jadi kita mungkin perlu buat teras di sini sedikit biar bertambah bagus nanti penyebaran akarnya itu ya Pak Win. Perlu tambah teras ya Bang ya? Iya, tambah teras nanti Ah. sekitar kalau dapat nanti 40 cm lagi lah 40 kan. cm Bang ya. Nah, udah lumayan itu 40 cm sekalian untuk tempat pupuknya di situ Pak Win. Oke. Jadi memang mungkin kalau untuk tanaman muda masih bisa seperti ini Bang ya, tapi kalau nanti untuk usia panen mungkin harus kita pikirkan juga untuk jalan kita Bang ya. Betul Pak Win, karena nanti pas panen nantinya kalau bagus nanti Pak Win punya ini sangat susah kali kita nanti menanennya itu. Kita udah pengalaman kita di kebun kita yang miring memang kurang luas kalau lokasi tapak kudanya agak sangat susah pada saat pengambilannya. Jadi pengalaman kita dari situ perlu diluaskan supaya nanti kita mudah saat panennya Pak Win. Oke Bang. Jangan terjatuh kita supaya jangan tumpah-tumpah Pak Win. Pada saat pemanen ya Bang ya. Iya, Jadi memang ini juga perlu saya bertanya juga nih Bang, ini kan kebun kita ini kan kemarin kan selama hampir 4 bulan kan mengalami masa kemarau ya Bang ya. ya. Jadi ada juga tanaman kita yang sempat menguning, tetapi di awal-awal akhir Agustus dan awal September kita sudah melakukan penanganan ataupun pemberian pupuk, yaitu pupuk urea ditambah Ponska, ditambah juga pupuk organik. Menurut Abang gimana Bang kira-kira Bang sekarang Bang? Wah, itu udah sangat bagus sekali itu. Pas habis kemaraunya itu dikasih pupuk itu ya Pak? Pas habis kemarau. Dan alhamdulillah setelah kita pupuk itu sekitar 2 hari kemudian mulailah turun hujan Bang. Wah, itu udah paten sekali tuh Pak Win. Jadi kita kontrol lah terus dulu perkembangannya gimana setelah pemupukan itu. Nanti apa yang kurang lagi akan kita periksa lagi untuk gimana perkembangannya Pak Win. Jadi yang dipasang Pak Win, yang dibuat Pak Win itu udah sangat bagus sekali tuh Pak Win itu. Karena pas musim kemarau perlu itu dia pupuk untuk menyuburkan daunnya itu Pak Win. Supaya tetap hijau nantinya. Oke Bang. Terus satu lagi Bang. Jadi kan memang saya kan masih baru Bang ini dalam berkebun kopi ini. Mungkin jaraknya ini Bang, biar teman-teman yang baru yang akan memulai berkebun kopi tahu Bang, kalau di lahan miring ini sebenarnya apakah jarak tanam saya ini terlalu rapat atau bagaimana Bang? Tolong dikasih pendapatnya Bang. Kalau menurut saya ini Pak Win, yang sudah ditanam ini kita kan sistem pagar. Iya Bang. Jarak 1 meter kali 3 meter udah bagus sekali. Kalau memang di lokasi miring ya, kalau bisa lahan kita cukup ya ditambah pun menjadi 3,5 meter sangat bagus sekali Pak Win. 3,5 meter ya Bang. Ya. Karena lahan miring Bang ya. Karena lahan miring, kalau lahan datar ya udah bagus sekali lah itu 1 meter kali 3 meter. Iya itu. Bang. Tapi sekarang kita mengirit lahan untuk supaya tetap banyak tanaman kita itu ya sudah bisa juga itu Pak. Cuma nantinya kalau memang mau nambah lagi lokasi lahan miring kita luaskanlah apa kita ini Gawangannya Bang ya. biar mantap semuanya, kita bekerja mantap. Pada saat pemanenan pun mantap juga nantinya Pak Win. ya, itulah sahabat tani pendapat Bang Mariot. Kalau untuk lahan miring memang di kebun saya ini masih terlalu rapat kata beliau sahabat tani. Jadi memang ini buat pengalaman kita buat teman-teman yang mau berkebun kopi, terutama yang lahannya di lahan miring, agak di jarak antar barisnya itu agak dilebarkan 3,5 ataupun 4 meter gitu kata pendapat dari Bang Mariot. Inilah Bang Mariot kondisi tanaman kopi kita di bawah tadi kan memang
cukup bagus ya Bang ya. Tapi yang di atas ini memang satu mungkin saya juga kurang tahu nih. Bertanya dulu sama Bang Mariot. Kira-kira Bang, kenapa bisa beda Bang yang di atas ini dengan yang di bawah Bang? Kira-kira Bang? Oh, menurut pendapat saya Pak dan pengalaman saya di kebun kita Pak, kita pun ada juga mengalami kayak gini Pak ya. Oh, lokasinya ini kan Pak miring. Iya ya Bang. Jadi longsoran itu dari atas Pak, oh mengkikis jadinya ke bawah, yang suburnya itu Pak tinggal jadinya agak tandus lah rasanya di sini rasa tanam kopi kita ini Pak ya. Makanya nampaknya kurang berkembang daripada yang di bawah kan Pak Win, gitu kan? Berarti unsur haranya itu banyak yang turun ke bawah ya Bang ya? Gitu iya betul. Jadi seperti kita tadi waktu kita berbincang-bincang, kita tambahinlah, kita buat taburan humusnya itu kita banyakkan ke sini, mudah-mudahan nantinya ini bisa berkembang lagi nih Pak Win dan Bisa mengejar ketertinggalan dengan yang lainnya ya Bang ya? Tetap selalu kita lakukan seperti biasa. Pupuknya itu walaupun pupuk organik, kalau ada pun kita tambah-tambahin nanti dengan pupuk Kimia Bang ya? kimia. Jadi memang Bang ini kalau penanganannya sih tidak ada beda Bang yang atas sama bawah. Pupuk sama-sama itu kita buat pupuknya, dan dosisnya pun sama-sama Bang. Tapi itulah memang saya juga agak sedikit ini juga bingung, maksudnya kenapa kok bisa beda yang atas sama yang di bawah ini. Tapi sudah Bang jelaskan seperti ini karena memang tanah kita kondisinya faktor kondisi kebun kita yang memang lahan miring. Jadi banyak nutrisi-nutrisi yang dari atas ke bawah ya Bang ya. Betul Pak Win. Terus kira-kira Bang apa lagi Bang? Kira-kira saran dari Abang untuk menangani untuk ini Bang? Kalau sudah nanti kita tambah nanti apanya ini, tapak kudanya ini Pak, untuk penanganan pertama kita dolomit dulu nanti Pak. Kasih dolomit ya Bang ya, Ya, kapur dolomit. nanti Pak ya. Oke lah Bang. Sahabat tani, itulah kita tadi sudah berbincang-bincang ataupun diskusi dengan Bang Mariot. Beliau ini punya kebun kopi juga. Sudah berapa umurnya Bang? Udah 3 tahun 3 bulan lah saat ini. 3 tahun 3 bulan setelah ditanam Bang ya. Iya. Udah berapa kali panen Bang? Panennya sekali panen agung, tapi dua pase. Karena kita tidak bisa langsung sekaligus ngambilnya waktu itu, kebetulan cuaca pun kurang bagus, jadi fase pertama dapat kita lah sekitar 800 kilo lah yang 800 kilo, pertama. Bang, ya? Iya. Yang kedua sekitar 750 kilo. Berarti sekitar 1 ton 500-an ya Bang ya? Iya. Hampir 1 ton 600 Bang ya? Iya. Berapa batang kira-kira itu Bang? Kalau batangnya yang kita tanam dulu 1.500 batang Pak Win, jadi semuanya tidak berbuah ya, mungkin faktor tanamannya itu kurang bagus, sebagian tidak berbuah. Jadi yang anggap panen lah, yang dianggap panen sekitar 1.200 1.300 batang lah ya. 1.300 batang ya. Kita Iya. kira 80% lah Bang ya dari Iya, tanaman betul, kopi yang ada di situ Bang ya. Iya. Abang juga menanam pakai pola sistem pagar itu ya Bang ya? Ya, saya pertama mencoba ya sistem pagar, tapi sistem pagarnya itu Pak Win 1,5 meter kali 2,5. Jadi itu tahap pertama yang kita tanam. Tahap keduanya yang kita tanam 1 meter kali 3 meter. 1 meter kali 3 meter. Iya. Itu sistem pagar berarti Bang ya? Sistem pagar. Jadi memang sahabat tani di Panyabungan ataupun di Mandailing Natal, Bang Mariot ini salah satu pelopor untuk tanaman kopi sistem pagar sahabat tani. Jadi memang saya juga banyak belajar dari beliau, dan saya banyak diskusi dengan Bang Mariot kira-kira bagaimana sih Bang, karena memang Bang Mariot sudah duluan bertanam kopi. Saya banyak belajar dari beliau, dan saya juga langsung tertarik melakukan pola penanaman kopi sistem pagar. Jadi begitulah sahabat tani cerita dari Bang Mariot Batubara tadi, pengalamannya berkebun dengan kira-kira 1.500 batang dan baru 80% yang memberikan hasil yang optimal. Beliau sudah mendapatkan hampir 1 ton 600 kopi kering ya Bang ya? Iya, Green kopi bean. kering. Oke. Dengan harga Bang berapa kemarin harga jualnya? Yang kita jual di saat itu karena 2 kali penjualan kita. Yang pertama setelah selesai kita jemur kering semuanya, kita jual sekitar 68.000 per kilogram. Di saat pas penjualan itu kita. Dan yang keduanya kita kebetulan turun harganya, kita menjual sekitar 60.000 lah kita jual per kilogram.
Oke lah sahabat tani, ini bukan bermaksud sombong ya sahabat tani, Ya. tapi untuk memotivasi sahabat tani dimanapun Anda berada yang mau berkebun kopi, bisa dihitung sendiri dengan lahan kira-kira luasnya berapa Bang? Kalau lahannya itu kurang 1 hektar. Kurang 1 hektar dengan penanaman kopi sistem tanam pagar sekitar 1.500 batang dan hasilkan 1,6, berarti satu batang itu lebih dari 1 kilo green bean ya Bang ya. Ya. Itulah hasil dari kebun Bang Mariot. Oke Bang, terima kasih Oke. atas kunjungan Abang. Sahabat tani, dukung terus channel kami. Semoga sahabat tani semua dalam keadaan sehat, banyak rezeki, salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.